Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin al-qaili fi kitabihil karim walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatahum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim syai'un kulli ma kasabu. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal musallun attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan penemuan jasad 7 orang pemuda berusia belasan tahun yang meninggal berhanyut di kali daerah Bekasi. Hal ini bermula dari penyergapan pihak kepolisian terhadap puluhan remaja yang sedang nongkrong sambil mengkonsumsi minuman keras dan berencana tawuran dengan kelompok remaja lain yang diketahui melalui media sosial. Penyergapan itu berbuah penangkapan 3 orang membawa senjata tajam, puluhan orang dalam keadaan mabuk, dan sebagian lainnya melarikan diri ke perumahan warga dan melompat ke kali. Beberapa fenomena pemuda negatif seperti ini bukan merupakan sebagian harapan pemimpin pertama bangsa ini, Insinyur Soekarno, yang pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini merupakan ungkapan yang menjelaskan bahwa peran pemuda dalam perkembangan bangsa yang sangat strategis. Tidak heran jika Nabi menyebutkan pemuda pada urutan kedua setelah pemimpin yang adil dalam urutan 7, kelompok yang mendapatkan naungan Allah di hari akhir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari juz 1 halaman 133 yang bunyinya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh al-imamul adil wa syabbu nasya'a fi ibadati rabbil. Artinya 7 kelompok yang mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali dari Allah. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang teguh dalam perilaku ibadah kepada Allah. Hal ini menjadikan Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan pemuda di awal-awal Islam. Tercatat sebagai orang kedua masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib di usia 10 tahun. Nabi menyadari bahwa pemuda lebih mudah menerima kebenaran daripada orang yang lebih tua, yang sudah memiliki keyakinan mengakar dalam pikiran. Hal ini ditegaskan Imam bin Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 127. Fadzakara ta'ala annahum fityatun bahum syabab wa hum aqbalul lil haqq wa ahdalis sabili minas syuyukhil ladzi qad atawwan wal khamasu fi dinil batil. Yang artinya Allah menyebutkan bahwa mereka Ashabul Kahfi adalah para pemuda. Pemuda adalah generasi yang lebih mudah menerima kebenaran dan petunjuk daripada generasi tua yang telah terdoktrin keyakinan ajaran agama yang menyimpang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada tantangan berat mendidik dan mengarahkan generasi pemuda karena usia yang masih lanjut, dan ditambah lagi dengan pola pergaulan saat ini yang penuh dengan perilaku negatif. Oleh karena itu, Nabi melakukan beberapa hal untuk membentuk generasi pemuda memiliki karakter dan perilaku positif. Pertama, berinteraksi dengan pemuda untuk menanamkan nilai-nilai agama dan karakter. Hal ini sangat penting karena hal ini dapat menjadi tameng bagi para pemuda dalam menerima informasi dan budaya negatif. Hal ini tergambar dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 23. Anjum tu bibni Abdillah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hajawirah fata'allamna imana qabla an nata'allama al-Qur'an summa ta'allamna al-Qur'an
Dari Jundub bin Abdullah, ia berkata ketika kami bersama Nabi, kami di usia pemuda yang kuat, kami belajar iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, kami merasakan agama dan perilaku semakin baik dengan pola pendidikan itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Kedua, memberikan ruang dan kesempatan bagi pemuda untuk melakukan peran sosial sebagai latihan penanaman karakter, tanggung jawab di dalam diri mereka. Selain itu, hal ini juga dapat mengisi ruang waktu kosong pemuda sehingga tidak dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang dikutip oleh At-Tirmidzi dalam Sunnah At-Tirmidzi juz 2 halaman 354. An Ansi qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al khilman qala fasallama alaina wa ba'athani ila hajah fa abta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasaka qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah qalat ma hajatuhu qultu innaha sirru qalat la tuhadditsana bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan qala anasu wallahi law haddatstu bihi ahada lahadastuk. Artinya, dari Anas ia berkata, Rasulullah mendatangiku ketika aku sedang bermain bersama pemuda lain. Ia menyampaikan salam padaku, menyapaku, kemudian memintaku untuk mencari kebutuhan. Lalu aku mendatangi ibuku. Ketika aku tiba, ibuku bertanya, ada apa denganmu? Aku menjawab, Rasulullah memintaku untuk mencari kebutuhan. Ibuku bertanya, apakah kebutuhannya? Aku menjawab, maaf, ini adalah rahasia. Ibuku berkata, jangan kamu bicarakan rahasia Rasulullah kepada siapapun. Anas berkata, demi Allah, jika aku perlu menceritakan hal tersebut, pasti aku akan menceritakan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika memposisikan pemuda secara sejajar dengan orang tua di dalam interaksi sosial, memberikan hak kepada pemuda hal-hal yang menjadi haknya, sehingga tidak dikesampingkan hanya karena keberadaan orang tua. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihul Bukhari juz 3 halaman 130. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarab fasyarabi minhu an yaminihi ghulamun ba'an yasharihil asyah faqala lil ghulam ata'zanu li an utiya haula faqala al ghulam la wallahi ya Rasulullah la uziru bi nashbihi minka ahada qala fatalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya Rasulullah pernah diberikan minuman, kemudian Nabi meminumnya di sisi kanan Nabi ada pemuda, sedangkan di sisi kiri ada orang tua. Nabi berkata kepada pemuda, apakah kamu mengizinkan saya memberikan minuman kepada orang tua itu? Pemuda itu menjawab, demi Allah, tidak, wahai Rasulullah, aku tidak akan mengutamakan bagianku darimu kepada siapapun. Sa'ad bin Sa'ad, sahabat perawi hadis ini, berkata, Rasulullah akhirnya memberikan minuman kepada pemuda tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada momen yang mulia ini, marilah kita memberikan perhatian dan pengawasan kepada para pemuda penerus bangsa ini, agar tidak terjerumus pada perilaku negatif yang dapat merugikan mereka dan kita semua. Kita berharap dan berdoa kepada Allah agar generasi pemuda Indonesia diberikan bimbingan dan petunjuk untuk selalu berada di jalan yang baik dan dapat menjadi harapan Indonesia emas di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la
لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاذقون المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلون عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أعز الإسلام والمسلمين الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع فعنا البلاء والوباء وأذل الشرك والمشركين والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون